Shalom teman-teman, sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Sebentar kami akan memulai renungan. Kiranya Tuhan berkati hamba-Mu yang menyampaikan, sehingga renungan ini bisa tersampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati hati setiap kami Tuhan, sehingga kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bacaan kita pada pagi hari ini ada di Lukas pasal 5, ada di perikop yang berjudul Penjala ikan menjadi penjala manusia. Ada banyak ayat di sini, namun yang menjadi ayat utama pada pagi hari ini yaitu ayatnya yang keempat. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Judul renungan pada pagi hari ini yaitu Tanpa Tuhan Tiada Berarti. Tuhan memiliki banyak cara untuk memanggil manusia menjadi umatnya. Ada sebagian manusia yang telah mengenal Tuhan sejak kecil, sejak lahir, dan telah diajari bagaimana kasih Tuhan kepada manusia. Namun, ada beberapa dari sesama kita juga baru mengenal Tuhan ketika ia beranjak lebih besar atau lebih dewasa, ketika ia mendengarkan kesaksian dari orang lain atau dia sendiri yang memiliki kesaksian dalam kehidupannya mengenai Kristus. Pengalaman setiap orang dalam berjumpa dengan Tuhan Yesus pastinya berbeda-beda, namun semuanya memiliki tujuan yang sama dari Tuhan, yaitu mengajak kita sebagai manusia menjadi umat Tuhan, menjadi anak-anaknya dan pengikutnya. Tuhan juga punya waktu sendiri untuk memanggil umatnya. Ada yang mulai dari lahir, anak-anak, maupun orang-orang yang beranjak dewasa. Namun, setiap waktu dan setiap peristiwa perjumpaan kita bersama Tuhan Yesus pastinya memiliki arti yang intens yang bukan sekedar pertemuan biasa. Sama seperti bacaan kita pada pagi hari ini, yaitu di mana Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Jadi di sini Tuhan Yesus ada di Danau Genesaret, dan di situ Tuhan Yesus meminta untuk Simon yang memiliki perahu untuk bertolak lebih jauh dari tempat yang disinggahinya pada saat itu. Setelah Tuhan Yesus mengajar banyak orang, ia mengarahkan Simon untuk menebarkan jalannya di tempat yang menurut Tuhan Yesus itu adalah tempat yang tepat. Awalnya Simon ragu, karena sebelum Tuhan Yesus menyuruh pun Simon sudah berusaha mencari ikan di tempat itu, tapi hasilnya nihil. Jadi ia masih ragu. Walaupun Simon sempat berpikir bahwa sudah semalaman ia mencari ikan, namun hasilnya tetap tidak mendapatkan ikan sedikit pun, namun ia tetap menebarkan jalannya di tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus, yang sudah diarahkan oleh Tuhan Yesus. Dan di situ Simon mendapatkan mujizatnya, yaitu banyak ikan yang diperoleh oleh Simon dan teman-temannya di situ. Dan pada saat itu juga Simon merasa bahwa dirinya memiliki banyak dosa dan kesalahan, sehingga ketika Tuhan sudah menyediakan, sudah mengarahkan, dia pun memiliki keraguan dalam hatinya. Dan setelah itu Tuhan Yesus berkata bahwa Simon, Yakobus, dan Yohanes anak dari Zebedeus bisa menjadi penjala manusia, di mana mereka bukan hanya menjala ikan, menarik ikan, tapi mereka juga bisa menjadi penjala manusia, di mana itu adalah awal dari karir mereka dalam memberitakan Injil. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa Tuhan Yesus itu bisa memakai semua orang dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, dalam waktu kapanpun itu untuk menjadi umatnya. Tergantung kita, apakah kita benar-benar punya iman percaya kepada Tuhan. Mungkin kita sebagai manusia pernah merasa bahwa aku gak layak Tuhan, aku banyak berdosa, aku banyak melakukan kesalahan. Tapi justru ketika kita memiliki hati yang mau menyerahkan diri dan kehidupan kita kepada Tuhan, disitulah Tuhan benar-benar
akan bekerja dalam kehidupan kita. Panggilan Tuhan dalam kehidupan orang Kristen itu sifatnya adalah pasti. Karena ketika kita sudah menjadi umat Kristen, kita adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan untuk menjadi alat pelebaran kerajaan Tuhan. Jadi, tunggu apa lagi untuk kita selalu meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Kapanpun itu, dalam keadaan apapun, Tuhan pasti memakai kita dalam kehidupan kita untuk memuliakan namanya. Dalam setiap kelemahan kita, dalam setiap kekurangan kita, Tuhan pasti tetap memilih anak-anaknya untuk memuliakan nama Tuhan. Kehidupan manusia tanpa Tuhan itu juga nggak berarti apa-apa loh teman-teman. Karena itu tadi, Tuhan sendiri sudah memilih kita. Jadi, kalau kita hidup tanpa Tuhan, kita hidup dengan tidak memuliakan nama Tuhan, itu berarti kehidupan kita sia-sia dan tidak ada artinya. Mari kita menjadi pengikut Kristus yang setia, yang memiliki iman percaya yang kuat, dan hidup menurut kehendak Tuhan. Karena kehidupan kita tanpa Tuhan Yesus tiada berarti. Kiranya kami bisa Tutup menjadi renungan anak-anak pagi hari ini dengan berdoa. dalam iman percaya kami, dan bisa menjadi anak-anak-Mu yang menjadi teladan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.